Irlandia, ke 1895. Seorang petani bernama Michael Cleary yakin istrinya, Bridget, bukan istrinya lagi. Wajahnya sama, suaranya sama, tapi ada yang berbeda. Dia lebih pendiam, tatapannya kosong. Michael tahu apa yang terjadi. Istrinya yang asli telah diculik oleh peri dan diganti dengan changeling tiruan palsu. Malam itu, Michael dan kerabatnya memaksa Bridget minum ramuan herbal yang dicampur dengan urin. Ketika Bridget menolak dan berteriak kesakitan, Michael makin yakin ini bukan istrinya. Dia ambil minyak tanah, siramkan ke tubuhnya, dan membakarnya hidup-hidup. Kamu bukan Bridget, keluar, peri terkutuk. Bridget Cleary mati dalam siksaan. Michael dipenjara, tapi banyak orang desa masih percaya dia benar Bridget yang asli memang diculik peri. Ini terjadi tahun 1895 era modern dengan kereta api dan telegraf. Tapi kepercayaan pada peri masih begitu kuat sampai seseorang rela membunuh. Hari ini peri ada di mana-mana, Tinker Bell yang lucu, Tooth Fairy yang kasih uang untuk gigi. Tapi peri asli dalam folklore Celtic adalah makhluk paling berbahaya. Mereka mencuri bayi, menukar anak dengan tiruan, menculik orang ke dunia mereka di mana waktu berjalan berbeda. Saya akan membongkar bagaimana peri berubah dari teror yang membuat orang membakar keluarga mereka sendiri hingga karakter Disney yang menggemaskan. The Good People, nama yang lahir dari ketakutan dalam folklore Celtic terutama Irlandia, Skotlandia, Wales. Peri disebut The Good People, The Fair Folk. Ini adalah eufemisme nama halus. Bukan karena mereka baik, tapi karena terlalu berbahaya untuk disebut langsung. Kalau kamu sebut mereka peri secara langsung, mereka bisa dengar dan datang. Peri bukan makhluk kecil lucu dengan sayap. Mereka adalah kategori luas untuk berbagai makhluk supernatural dari yang seukuran manusia atau lebih besar hingga yang kecil. Dari yang cantik sempurna hingga yang mengerikan. Yang konsisten, mereka berkuasa, tidak bisa diprediksi, dan sangat berbahaya kalau tersinggung. Ada beberapa teori tentang asal peri. Teori pertama, mereka adalah tuatha-dé Danann ras dewa-dewa kuno Irlandia yang kalah perang dan mundur ke dunia bawah tanah. Teori kedua, mereka adalah roh orang mati yang tidak masuk surga atau neraka. Teori ketiga, mereka adalah malaikat jatuh. Peri hidup paralel dengan manusia tapi di dunia yang berbeda. Dunia peri bisa diakses lewat portal tertentu, bukit fairy, lingkaran jamur, pohon tertentu. Dan aturan di dunia mereka sangat berbeda dari dunia manusia. Aturan yang mematikan. Yang membuat peri sangat menakutkan adalah aturan mereka yang aneh dan tidak masuk akal. Kalau kamu tidak tahu aturan, kamu bisa menyinggung mereka tanpa sadar dan menghadapi konsekuensi brutal. Jangan pernah terima makanan atau minuman dari peri. Kalau kamu makan di dunia peri, kamu tidak bisa kembali, atau kalau kembali, ratusan tahun sudah berlalu. Jangan ucapkan terima kasih pada peri, itu menyinggung mereka. Jangan injak lingkaran jamur, kamu bisa tersedot masuk. Jangan bangun struktur di tempat yang dianggap milik peri. Bahkan di Irlandia modern, ada jalan raya yang dibuat melingkar untuk menghindari fairy tree tertentu. Peri terobsesi dengan keindahan, musik, dan kesempurnaan. Mereka mencuri bayi manusia yang cantik dan sehat, meninggalkan changeling sebagai pengganti. Changeling adalah bayi peri yang sakit atau tua yang dibuat terlihat seperti bayi manusia dengan ilusi peri. Changeling tidak berkembang normal, sering menangis, dan terasa berbeda. Mencuri bayi dan mengganti pengantin. Kepercayaan changeling adalah aspek paling gelap dari folklore peri. Ini adalah cara masyarakat pramodern menjelaskan bayi dengan disabilitas atau perkembangan yang berbeda. Tapi dengan peri, ada elemen tambahan, pencurian identitas total. Tanda-tanda changeling, bayi tiba-tiba berubah perilaku, tidak berkembang meski makan banyak, punya pengetahuan aneh yang tidak seharusnya dimiliki bayi, mata yang terlalu tua. Cara mengembalikan bayi asli sangat brutal. Letakkan changeling di perapian panas, ancam untuk membakar, atau bawa ke ambang batas antara dunia manusia dan peri lalu ancam untuk membuangnya. Idenya peri akan kasihan pada anak mereka dan tukar kembali. Kasus Bridget Cleary adalah contoh changeling dewasa. Kepercayaan ini tidak hanya untuk bayi, orang dewasa juga bisa ditukar, terutama pengantin baru yang cantik. Ada kepercayaan bahwa peri mencuri pengantin wanita di malam pernikahan mereka. Tarian yang membuat gila peri terkenal dengan musik dan tarian mereka yang menawan. Tapi ini adalah jebakan berbahaya. Kalau kamu dengar musik peri di malam hari, musik yang sangat indah, jangan dekati. Kalau kamu lihat peri menari, jangan masuk lingkaran mereka. Orang yang masuk lingkaran tarian peri akan terhipnotis dan menari sampai mati kelelahan. Atau mereka akan terasa menari hanya satu malam, tapi ketika keluar, bertahun-tahun atau berabad-abad sudah lewat. Ada cerita tentang pria yang menari dengan peri satu malam. Keluar keesokan paginya,
dan tubuhnya langsung berubah jadi debu karena sebenarnya dia sudah mati 300 tahun lalu. Ada juga kepercayaan tentang serangan peri di mana seseorang tiba-tiba lumpuh atau mati tanpa sebab. Ini adalah hukuman dari peri untuk pelanggaran yang tidak disadari. Gejala stroke atau serangan jantung dulu dijelaskan sebagai serangan peri. Perlindungan dari peri besi adalah musuh peri, mereka tidak bisa menyentuh besi dingin. Jadi orang membawa paku besi, memakai sepatu besi, atau gantung tapal kuda besi di pintu. Roti dan garam juga melindungi. Pakai pakaian terbalik untuk membingungkan peri. Bawa daun semanggi 4 atau dahan pohon rowan. Jangan keluar sendirian di senja atau fajar, itu waktu paling kuat untuk peri. Yang paling penting, jangan pernah menyinggung peri. Jangan tertawa di tempat sepi tanpa alasan, peri akan pikir kamu tertawakan mereka. Kalau harus lewat tempat yang dianggap milik peri, minta izin dengan sopan. Tinggalkan persembahan kecil seperti susu atau madu. Shakespeare dan romantisasi perubahan persepsi peri mulai dengan William Shakespeare. Dalam A Midsummer Night's Dream, peri digambarkan nakal tapi tidak berbahaya. Puck membuat kekacauan tapi endingnya bahagia. Ini sangat berbeda dari peri folklore yang bisa menghancurkan hidupmu karena kesalahan kecil. Era Victorian abad ke-19 melanjutkan romantisasi ini. Lukisan peri Victorian menampilkan peri sebagai makhluk kecil cantik dengan sayap transparan dalam setting alam yang sangat indah. Peri jadi subjek untuk seni yang halus dan feminin. Yang ironis, ini terjadi persis di periode yang sama dengan kasus Bridget Cleary. Kelas menengah perkotaan melihat peri sebagai fantasi cantik, sementara komunitas pedesaan masih hidup dalam ketakutan nyata. Tinker Bell dan Disneyfication film Peter Pan Disney tahun 1953 dengan Tinker Bell adalah paku terakhir untuk peri mengerikan. Tinker Bell adalah peri kecil lucu yang membantu Peter Pan dan menyebarkan debu peri yang membuat orang bisa terbang. Sejak itu, peri dalam budaya pop anak-anak hampir selalu positif. Tooth Fairy memberi uang untuk gigi. Ibu peri dalam Cinderella memberi gaun cantik. Semua citra peri menakutkan, folklore hilang total. Bahkan dalam fantasi yang lebih dewasa, peri sering dilemahkan. Mereka jadi makhluk kecil yang bisa memberikan keinginan atau item penyembuh dalam game. Peri gelap, comeback, tapi ada gerakan balik dalam fantasi modern untuk mengembalikan peri ke akar mereka yang menakutkan. Holly Black dalam The Cruel Prince series tampilkan peri sebagai makhluk cantik tapi mematikan dengan politik istana yang brutal dan moral yang alien. The Witcher series menampilkan peri sebagai ras yang superior tapi juga rasis dan kejam terhadap manusia. Folk horror modern juga merangkul kembali peri menakutkan. Film seperti The Halo tahun 2015 menampilkan peri Irlandia tradisional yang kejam dan teritorial. Ini adalah usaha untuk merebut kembali folklore asli dari Disneyfication. Dari teror ke Tinker Bell. Perjalanan peri dari makhluk paling ditakuti dalam folklore Celtic hingga karakter lucu dalam Disney adalah transformasi paling ekstrem dalam mitologi. Vampire masih bisa menakutkan meski diromanisasi. Werewolf masih monster meski dijadikan heroes. Tapi peri, benar-benar dibalik. Kita kehilangan kompleksitas dan teror asli dari folklore peri. Kehilangan rasa hidup di dunia yang dibagi dengan makhluk berkuasa yang tidak bisa diprediksi. Tapi mungkin ini perlu. Ketika kasus Bridget Cleary terjadi, dunia modern terkejut bahwa seseorang bisa membunuh atas nama kepercayaan folklore. Mungkin mentransformasi peri jadi aman adalah cara masyarakat bergerak maju dari kepercayaan yang menyebabkan kekerasan nyata. Yang pasti, peri asli dalam folklore yang bisa mencuri bayi kalian, mengganti istri kalian, membuat kalian menari sampai mati masih ada dalam cerita-cerita lama. Mereka menunggu di ambang batas antara dunia, di lingkaran jamur, di bukit tertentu. Dan kalau kalian dengar musik yang terlalu indah di hutan malam hari, jangan dekati, jangan pernah dekati. Pertanyaan untuk kalian, lebih suka peri yang lucu dan membantu atau peri folklore yang menakutkan? Haruskah modern fantasy kembalikan peri ke akar mereka yang gelap? Tulis di komentar. Like kalau belajar sesuatu tentang sisi gelap peri yang terlupakan, subscribe untuk eksplorasi folklore lainnya, dan share ke penggemar fantasi. Sampai jumpa.